Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Ibu Lili Sukmaningtyas ya, pada mata kuliah konsep dasar keperawatan anestesiologi 2. Nah, di sini saya rasa kita tidak perlu berkenalan lagi ya, karena pada semester sebelumnya kita sudah sering bertemu di beberapa mata kuliah. Nah, di sini ya pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang RPP dari konsep dasar keperawatan anestesiologi 2. Ya, untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan anestesiologi 2 akan diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, lalu yang kedua adalah Ibu Siti Haniah, dan yang ketiga adalah Bapak Amin Susanto. Mata kuliah konsep dasar keperawatan anestesiologi 2 ini berada pada semester genap dan semester 2 ya, dengan bobot SKS 2 SKS, teori 1 SKS, dan P1 SKS. Untuk jumlah tatap muka yang akan dilaksanakan pada perkuliahan konsep dasar keperawatan anestesiologi 2 adalah 2 kali pertemuan setiap minggu. Ya, jadi nanti di dalam 1 minggu, walaupun ini adalah kuliah online, kalian akan bertatap muka melalui video sebanyak 2 kali setiap minggu. Untuk jumlah tatap muka sesuai jadwal adalah 3 jam selama 14 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah anestesiologi, falsafah keperawatan anestesi, paradigma anestesi, IKNA, peran penata anestesi, bagaimana lisensinya, ya, bagaimana tren isu dan juga dasar hukum anestesiologi. Serta proses pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilakukan secara online, tetapi di dalamnya juga akan ada diskusi secara online, akan ada kuis dan juga penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk penilaian dari mata kuliah ini adalah salah satunya ada evaluasi, baik itu nanti UTS ataupun UAS, ya. Ada penugasan secara individu maupun secara kelompok, dan akan dinilai juga keaktifan dari mahasiswa. Keaktifan di sini selama proses perkuliahan bisa dilihat dari diskusi, ya, bagaimana mahasiswa mengikuti diskusi pada forum diskusi yang sudah disediakan oleh dosen. Begitu juga dengan soft skill ataupun kehadiran, sehingga kalau mahasiswa tidak aktif dalam diskusi, akan kita anggap mahasiswa ini tidak mengikuti perkuliahan. Ya, untuk ketentuan kuliah online, yang pertama adalah kuliah pada semester genap ini akan dilaksanakan secara online dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu pemadatan 7 minggu. Sehingga yang seharusnya kalian masuk 14 kali pertemuan dalam waktu 14 minggu, ini akan dipadatkan menjadi 7 minggu. Sehingga dalam waktu 1 minggu ini akan ada 2 kali pertemuan ya, secara online. Jadi nanti saya harapkan kalian akan aktif membuka Skalsa. Ya, untuk yang kedua yaitu jadwal kuliah online bisa dilihat di masing-masing Skalsa, ya, masing-masing mata kuliah yang ada di Skalsa. Saya rasa nanti semua dosen akan membuatkan jadwal, akan memasukkan jadwal yang sudah diberikan oleh prodi di Skalsanya masing-masing. Yang ketiga yaitu kuliah online. Pada tiap pertemuan diberikan waktu rentangnya yaitu 1 minggu, ya, untuk kalian bisa mengikuti perkuliahan. Jadi misalkan pertemuan pertama kalian jadwalnya di hari Rabu, berarti nanti kalian bisa mengikuti perkuliahan ini, ya, konsep dasar keperawatan anestesiologi mulai dari hari Rabu sekarang sampai nanti maksimal adalah hari Selasa minggu depan, gitu. Jadi rentang waktunya adalah 1 minggu.
Oke, jadi ini benar-benar harap diperhatikan. Apalagi kalau misalkan di pertemuan itu ada kuis, ada tugas, jadi silahkan dimaksimalkan di minggu itu, 1 minggu itu. Gitu ya. Oke. Yang keempat yaitu mahasiswa harus aktif membuka Skalsa. Nah, ini wajib. Kenapa? Karena Skalsa ini bisa jadi setiap hari akan berubah atau akan ada materi baru, akan ada ketentuan baru gitu ya, akan ada kuis atau tugas-tugas baru dari masing-masing dosen. Sehingga jangan menunggu temannya yang aktif, tetapi kalian secara individu harus aktif gitu ya, membuka Skalsanya masing-masing. Gitu ya. Nah, selain aktif membuka Skalsa, saya harapkan mahasiswa pun aktif mengikuti diskusi pada forum diskusi yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, ini semua perkuliahan online ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 semuanya ada forum diskusi. Gunanya untuk apa? Ini adalah untuk menggantikan forum diskusi di kelas, karena kita tidak mungkin untuk bertatap muka, sehingga forum diskusi di kelas akan kita pindahkan ya di Skalsa ini. Sehingga saya harapkan semuanya aktif, karena dosen akan menilai keaktifan kalian dari seberapa aktif kalian mengikuti diskusi pada pertemuan ini, seperti itu ya. Jangan harap kalau misalkan nanti nilai kalian atau misalkan kalian tidak aktif tapi nilai kalian mintanya bagus, jangan harapkan gitu ya, karena pasti akan mengikuti, menyesuaikan gitu. Saat perkuliahan online ya, mahasiswa memutar video materi dari dosen. Bisa, nanti kami akan sertakan materi yang tidak ada suaranya, jadi kalian bisa tetap ngeprint ya, baik itu mungkin nanti secara PPT atau dalam bentuk PDF, gitu nanti bisa kalian print sambil kalian mendengarkan penjelasan dari dosennya, gitu ya, kecuali kalau pada forum yang ada penugasannya, misalkan kalian diminta untuk membuat presentasi, gitu ya, nanti diupload seperti kami gini ya. Nah, nanti kalian yang menjelaskan, nanti kita akan diskusi di forum diskusi seperti itu. Lalu ketentuan yang berikutnya yaitu mahasiswa mengerjakan kuis atau tugas yang tersedia di masing-masing pertemuan. Ya, jadi harapannya ini kalian benar-benar memahami, karena biasanya mungkin nanti akan ada dosen yang memberikan kuis itu di tengah-tengah video ya, di tengah-tengah penjelasan dari materi itu. Jadi jangan cuma videonya di-download terus didiamkan saja, tidak diikuti ya, tetapi saya harapkan kalian benar-benar mengikuti, mendengarkan, dibuka videonya, didengarkan ya. Kalau ada kuis di tengah-tengah, kalian harus segera mengerjakan gitu ya, karena biasanya untuk kuis waktunya tidak lama, bisa kira-kira mungkin 10 sampai 20 menit saja, sehingga kalau kalian tidak benar-benar mengikuti akan kehilangan presentasi kuisnya gitu ya. Kalau tugas biasanya memang kita akan memberikan rentang waktu yang lebih lama dibandingkan kuis. Nah, selain itu untuk mengetahui apakah kalian ini mengikuti perkuliahan atau tidak adalah dengan cara absensi secara online. Nah, kami sudah sediakan pada masing-masing pertemuan itu ada daftar hadir. Jadi nanti silakan kalian klik daftar hadirnya, kalian akan kuliah di hari apa, seperti itu ya. Nanti absensi kita akan melihat kalian ini mengikuti kuliah atau tidak dari situ. Ya. Selain tadi dari absensi dan juga dari forum diskusi, saya harapkan kalian aktif. Saya tidak mau selesai perkuliahan forum diskusinya kosong. Jadi saya minta forum diskusi ya digunakan untuk berdiskusi. Oke, gitu ya. Ya, baiklah. Mungkin untuk penjelasan RPP
Cukup sekian dulu ya, sehingga nanti untuk di video berikutnya kita sudah bisa mulai untuk perkuliahan. Begitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.